Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Mambang Ulum yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah dan dijadikan sebagai generasi yang terbaik. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam tema ancaman-ancaman terhadap negara dan bagaimana penyelesaiannya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ini, ya, tentang aspek-aspek kehidupan sosial seperti ini. Kemudian ancaman-ancaman dalam ideologi, ya, seperti terorisme, ya. Yang terbaru adalah kejadian bom bunuh diri di Makassar. Maka kita tidak boleh semena-mena masuk dalam organisasi-organisasi. Siapa tahu organisasi itu dilarang oleh negara. Maka siswa-siswa SMK Mambang Ulum selain agamis harus nasionalis. Tidak boleh tidak toleran, ya. Entah perbedaan apapun harus ada tolerannya. Jangan main hakim sendiri. Jangan merebut peran malaikat, menuduh teman-temannya kafir, menuduh teman-temannya bid'ah, menuduh temannya apalah hal-hal yang negatif. Jangan. Itu adalah tentang ideologi. Kemudian ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Melakukan intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk-bentuk ancaman non-militer. Ada beberapa ancaman negara yang bukan non-militer, salah satunya ideologi, kemudian bidang politik ini. Kemudian ancaman dalam bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antar ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batasan negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Mungkin lebih terlihat mewah, akhirnya barang-barang Indonesia tersisihkan. Sama seperti beras. Kalau beras terus diimpor, maka beras orang Indonesia akan tidak laku karena kalah putih, kalah murah. Ini harus dikontrol. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing apabila kita tidak pandai-pandai bersaing. Maka semangat, kalian harus belajar yang semangat, memiliki inovasi-inovasi ekonomi dan sebagainya untuk memajukan Indonesia ini. Ya, jelas akan timbulnya kesenjangan. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, ya, kemudian memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian yang keempat adalah ancaman di bidang sosial. Jelas
Ancaman dari luar negeri sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi di antaranya adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Pilih yang branded, padahal sama-sama, misal sama-sama butuh sabun, kita kan lebih senang ke supermarket daripada ke toko tertentu. Enggak, ini adalah efek dari globalisasi. Kita harus sadar, nah besok ketika kita meninggal itu yang mengurus kita adalah tetangga. Maka kalau dalam bidang ekonomi, maka kalau di tetangga ada, beli saja di tetangga, jangan nawar. Anda semua di supermarket tidak pernah menawar, di tetangga nawar, itu jangan. Itu adalah pengaruh-pengaruh globalisasi yang negatif. Maka kita harus gotong royong, di tetangga ada, jangan keluar. Kemudian adanya sikap individualisme, yang penting urusannya terselesaikan, urusan temennya enggak dibantu. Munculnya gejala ini yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang penting terlihat, wah kiblatnya selalu barat, Amerika, Inggris, Prancis, seperti itu. Padahal seperti itu, celana bolong, terus kemudian gimana, padahal itu menurut adat kita, adat ketimuran tidak sopan. Tapi Anda merasa lebih keren kalau berkiblat kepada barat, itu menjadikan hal negatif sebenarnya di Indonesia. Kemudian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian strategi dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang implementasi HUT Hankam dalam membangun integrasi nasional, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nih. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sejak digulirnya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu seperti banyak merek yang pusatnya di negara mana tapi berkembang di mana-mana, itu adalah perusahaan multinasional. Kemudian sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Jadi cintai produk dalam negeri. Dulu ketika India, kita belajar dari India ketika dijajah itu banyak sekali barang-barang yang diimpor dari negara penjajah. Akan tapi India memiliki semangat untuk mencintai produknya. Akhirnya produk luar negeri tidak laku di negara India. Akhirnya India bisa menjadi raja di negaranya. Itu kita harus belajar. Maka jangan sering gengsi. Oh ini produk sana, jangan sampai. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Pengaruh dari luar negeri perlu diperhatikan, adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesenjangan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Terus hati-hati, jangan sampai kita melepaskan ikatan genggaman ini. Harus saling mengukuhkan Indonesia, insyaallah baladatun thayyibatun rabbun ghafur. Terus kemudian apabila itu terjadi, maka kita harus selalu bergandengan erat, ya, bergandengan. Dan strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan ekonomi.
Diambil dari pasal 30 ayat 1 sampai 5. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Itu refleksi. Setelah kalian mempelajari materi strategi dalam mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional, tentunya kalian semakin paham bahwa upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kalian harus mempelajari tentang nasionalisme ini dan harus diimbangi dengan religiusitas. Agama dan kebangsaan harus kalian pelajari agar Anda menjadi khairul ummah. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.